Persib Bandung sangat cantik pemirsa. Tony Sucipto tadi, Konate makan, kini kuasai bola, ada Firman Utina langsung ke depan, masuk kepada Spaso. Berhasil Spaso menguasai bola. Ini bola kembali Spaso Zevik nampaknya memang belum benar-benar nyetel. Ya. Tidak hanya dengan Persib, namun juga dengan kondisi lapangan Stadion Sijalak Harupat Bandung. Ya. Sucipto namun terlambat, Nur Iskandar menyambut. Pertandingan kita lanjutkan lagi pemirsa. Jandia Eka Putra juga gawang yang sangat dipercaya di Semen Padang, Bung Maruf. Ya, sudah 2-3 musim ini Jandia Eka Putra selalu menempati posisi penjaga gawang utama. Salah satu pemain yang juga sangat lama memperkuat Semen Padang bersama dengan pemain-pemain lain seperti lewat kaki Jufrianto. Ada Konate makan, masih Konate dihadang dengan sangat keras tadi oleh Yu Kyun Ko, dan bukan sebuah pelanggaran karena wasit tadi memberikan aba-aba, bukan sebuah pelanggaran, Bung Maruf. Ya, sebuah aksi yang sangat bagus dari seorang Yu Yun Ko. Setidaknya adalah tackle keras pertama yang dilakukan, tapi cukup bersih, dan memang sayang kita tidak melihat dalam tayangan ulang bagaimana proses tackle yang atau pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Yu Yun Ko. Gagal pemirsa, Persib Bandung membangun serangan. Kini bola dikuasai para pemain Semen Padang. Jandia Eka Putra penjaga gawang Semen Padang lakukan sudah tendangan gawangnya cukup jauh. Berduel tadi Airlangga dan juga Jufrianto, dan nampaknya pelanggaran dilakukan oleh Ahmad Jufrianto terhadap Airlangga Sucipto, mantan pemain Persib Bandung, Bung. Ada sebuah keinginan untuk Airlangga, tentu saja dia bisa menunjukkan performa terbaiknya. Adalah musim kedua dia bersama dengan Semen Padang, pernah bersama dengan Persib Bandung, tapi tidak selalu mendapatkan posisi utama. Bahkan karirnya sempat mentok, meskipun dia sempat disebut sebagai salah satu pemain depan yang punya masa depan, pemain muda dari Indonesia. Tidak konsisten penampilannya, Bung. Ya, ini menjadi salah satu problem. Secara postur dia juga tidak terlalu tinggi, tapi kemudian kemampuan dia untuk mencetak gol juga menjadi salah satu problem. Bahkan di musim lalu, dia juga tidak terlalu produktif bersama dengan Semen Padang. Semen Padang menguasai bola. Bukan sebuah pelanggaran nampaknya. Lolos dari jebakan offside sampai Spaso. Masih Spaso. Spaso langsung umpan langsung ke kotak penalti. Ini boleh dikuasai para pemain Persib. Konate makan, Firman Utina.
Dias Angga Putra, Spaso, Ridwan, masih Ridwan, syuting Ridwan, dan gol! 1-0 buat Persib Bandung, dihasilkan tadi lewat placing yang sangat cantik dari Muhammad Ridwan. Tentu sebuah proses gol yang cukup baik dari para pemain Persib Bandung, Mumaruf. Ya, ini yang kadang dibutuhkan oleh seorang striker seperti Spaso. Dia bukan hanya eksekutor, tapi dia juga bisa menjadi pengumpan. Dan disinilah kerjasama yang sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh Spaso. Dia tidak egois, dia memberikan umpan, memberikan assist kepada Ridwan. Di sini dia. Kita lihat. Sebuah proses gol yang sangat cantik. Bola dikuasai para pemain Semen Padang. Patah lagi pemain Persib Bandung. Ada Atep ke belakang daripada Firman Utina. Masih Firman, wakil kapten Persib Bandung setelah Atep. Kembali dia kepada Ahmad Jufrianto. Melebar dia ke kiri, ada Tony Sucipto. Atep ke belakang kepada Tony. Ke belakang kembali ada Ahmad Jufrianto. Menguasai bola kiri para pemain Persib Bandung. Langsung ke depan Jufrianto, patah di kaki para pemain Persib Semen Padang. Airlangga Sucipto langsung ke depan, berbahaya datangnya. Ada Nur Iskandar, masih Nur Iskandar, masuknya kepada Airlangga Sucipto, dipotong tadi oleh Ahmad Jufrianto. Serangan balik Semen Padang pun sebenarnya cukup baik pula, Bung. Iya, kita lihat bagaimana posisinya antara Nur Iskandar, kemudian posisi dari seorang Airlangga Sucipto. Airlangga agak turun ke bawah. Iskandar yang dalam posisi sprint siap untuk menerima bola. Dan ini menjadi salah satu kelebihan dari seorang Nur Iskandar. Kecepatannya sangat bagus. Dribblingnya juga sangat lumayan untuk seorang pemain dengan kecepatan yang baik seperti Iskandar. Nah, proses gol tadi yang diciptakan oleh Muhammad Ridwan. Tony Sucipto, patah tadi serangan dari Tony. Ada Hengki Ardiles, kapten ke-11. Umpan yang tidak bagus tadi, dengan sangat buruk dari pemain Semen Padang. Ridwan ke kotak penalti. Ada Atep, masih Atep. Apa yang terjadi pemirsa? Nampaknya sudah berada dalam posisi offside. Dan dia Eka Putra dengan gawang yang cukup baik tadi. Main Padang, Hengki Ardiles, ada Yu Kyun Ko. Irsat tadi, patah di kaki Tony. Deddy Kusnandar ke kiri pada Atep. Masuknya umpan pendek pada Spaso tadi Deddy Kusnandar, namun patah di kaki para pemain Semen Padang. Persib Bandung, Tony Sucipto akan lakukan, sudah dilakukan dia kepada Jufrianto. Ada Firman Utina. Jovic kembali kepada Firman.
Masih Firman, melebar dia ke kiri. Ada Tony. Atep, ke belakang Atep. Ada Dedi. Jufrianto, melebar dia ke kanan, ada Pujovic. Masih Pujovic. Kembali pada Jufrianto. Dedi tadi. Firman. Akan kembali kepada Pujovic. Angkat ke atas. Ada Atep. Belum keluar, oh nampaknya sudah keluar lapangan pertandingan. Lempar ke dalam buat Semen Padang. Ya, cukup sabar apa yang dilakukan oleh para pemain Persib Bandung. Mereka tidak terlalu terburu-buru karena tahu betul bagaimana Semen Padang cenderung menunggu. Bahkan kita lihat Hengki Ardiles praktis tidak melakukan overlapping ke depan karena dia ingin menjaga daerah yang ditempati oleh Atep. Dan kita juga melihat bagaimana Atep tidak seleluasa dalam beberapa pertandingan sebelumnya, atau kemudian di pertandingan Piala FC, atau kemudian di pertandingan pramusim juga. Hengki Ardiles, ada Airlangga, Yukyunko, pelanggaran dilakukan oleh Dedi Kusnandar. Tendangan bebas buat Semen Padang. Nampaknya Eka Ramdhani. Oh, sudah memakai spray, Bung. Iya. Untuk menandakan titik dari bola. Sebuah evolusi yang sangat baik. Ya, salah satu bentuk perbaikan yang harus kita apresiasi, dan kita berharap ini bukan sebuah formalitas belaka. Artinya ini memang benar-benar dipakai demi kepentingan untuk meminimalisir dalam tanda kutip misalnya protes-protes atau kemudian kecurangan-kecurangan dalam eksekusi tendangan bebas. Eka Ramdhani langsung kotak penalti tadi, maksudnya kepada Nur Iskandar. Maksudnya Erlangga Sucipto. Ya, mantan duo Persib Bandung, Eka Ramdhani kita lihat masih punya kemampuan tendangan bebas yang sangat bagus. Pemain yang awalnya sempat dicintai oleh Boboto karena loyalitasnya dia. Tendangan bebas tadi mengarah ke Erlangga Sucipto, hanya memang tidak berada dalam jangkauan Erlangga karena terlalu tinggi. Eka Ramdhani ke kanan dia. Ada Irsyad, kembali kepada Eka. Lebar kiri Eka. Ada Ricky Vizcara. Masih Vizcara. Yukyunko, shooting Yukyunko. Disundul tadi oleh Ahmad Jufrianto, namun nampaknya cita-cita Yukyunko ingin membuat gol yang sangat jauh dari kotak penalti, sangat tinggi, Bung, cita-citanya, Bung. Cita-cita yang sangat tinggi, keras keinginannya, dan tadi tendangannya juga sangat keras sebenarnya, mengarah ke arah gawang. Hanya berhasil. Jauhnya sangat luar biasa. Sangat jauh, Bung. Butuh keistimewaan untuk kemudian seorang pemain bisa mencetak gol dari jarak yang begitu jauh. Apalagi ini adalah gelandang bertahan, lebih sebagai breaker dibandingkan dengan seperti pemain gelandang.
Firman Utina langsung angkat bola ke depan. Ada Spaso, dibangi oleh Goran tadi, maksudnya Goran. Pelanggaran dilakukan oleh Maulana terhadap Deddy Kusnandar dan kartu kuning dari wasit untuk Saifullah Maulana. Keputusan yang tepat, Bung, dari wasit. Ya, kalau kita lihat bagaimana tackle-nya keras, kemudian ini juga area yang sangat ideal untuk Persib Bandung bisa melakukan tendangan bebas. Tendangan bebas buat Persib Bandung dari jarak sekitar 30 meter, jarak yang sangat jauh. Langsung tadi syuting dari Ahmad Jufriyanto dari jarak yang sangat jauh, nampaknya mengenai badan dari pemain Semen Padang dan menghasilkan tendangan penjuru buat Persib Bandung. Sebuah usaha yang sangat baik walaupun sangat memaksa tadi, Bung. Ya, agak memaksakan diri kalau dengan jarak 30 meter. Mungkin harus ada skema yang lebih bagus, mungkin sebuah skenario untuk bisa memanfaatkan tendangan bebas seperti tadi. Tendangan penjuru buat Persib Bandung, Firman Utina. Angkat sudah langsung kotak penalti. Dihadang para pemain Semen Padang tadi, Irsyad. Namun bola kini kembali kuasai para pemain Persib Bandung. Ada Dedi, Muhammad Ridwan, nampaknya kehilangan teman sejati, Bung Ridwan. Iya, kalau kita lihat, kita bandingkan dengan musim lalu, bagaimana Supardi, Ridwan sebagai sebuah soulmate, sudah saling mengerti, saling memahami, bisa bukan hanya bekerja sama ketika menyerang, tapi juga saat mereka saling menutupi ketika kehilangan bola. Dan dia sangat tidak pada level itu untuk kemudian bisa menarik apa yang dilakukan oleh Supardi. Nampaknya bukan sebuah pelanggaran, walaupun tadi sangat memohon tadi Spaso terhadap wasit untuk memberikan keputusan sebuah pelanggaran, namun didiamkan saja. Ada Vizcara. Menguasai bola Semen Padang, Hengki Ardiles pada Irsyad. Goran. Balik pada Irsyad. Ada Goran lagi. Angkat ke depan. Tidak ada rekan. Memang umpan Goran lebih dekat. Dikuasai para pemain Persib Bandung. Dias Angga, Vujovic, ada Firman. Angkat ke depan. Jatuh di kaki Goran, mudah saja. Meskipun berusaha diraih tadi oleh Spaso. Lemparan ke dalam buat Persib Bandung. Akan dilakukan oleh Dias Angga, ke belakang Dias. Firman Utina, Ahmad Jufriyanto, Deddy Kusnandar, Makan Konate, Atep, dicuri tadi oleh Eka. Ada Vizcara, masih Vizcara, pendek masuk sudah kepada Nur Iskandar, namun berhasil dibaca dengan sangat baik oleh Ahmad Jufriyanto ke belakang kepada penjaga gawang Imade Wirawan, langsung saja menyapu ke depan dan menghasilkan lemparan ke dalam buat Semen Padang. Hengki Ardiles langsung ke depan. Ada Iskandar, maksudnya Irsyad, masih Irsyad, ada Iskandar, berbahaya. Bukan sebuah pelanggaran. Kembali boleh dikuasai para pemain Persib Bandung. Tony, ada Dedi.
Irsyad, masih Irsyad, Yu Kyun Ko, Eka Ramdhani, kuasai bola Eka, Ricky Oharela, Fiskara, Hengki, Yu Kyun Ko, sudah kepada Iskandar, berhasil dikuasai para pemain Persib. Ada M. Ridwan, masih Ridwan, berusaha dikejar oleh Iskandar. Umpan terobosan masuknya pada Spaso, namun dihadang tadi, berhasil dibaca dengan sangat baik oleh pemain Semen Padang. Pelanggaran dilakukan terhadap Nur Iskandar. Ya, harapannya harusnya pemain Persib Bandung tidak memberikan kesempatan kepada lini tengah Semen Padang untuk hidup. Dan sekarang terlihat tadi ada 1 menit di mana lini tengah Semen Padang mulai sangat hidup, memberikan tekanan, memberikan nyawa, dan memberikan perlawanan pada Persib Bandung. Berhasil tadi syuting dari Irsyad, namun diblok tadi dengan sangat baik oleh Made Wirawan. Tendangan penjuru buat Semen Padang. Irsyad lakukan sudah, langsung kotak penalti, berbahaya. Fiskara namun terlalu tinggi tadi sundulan dari Fiskara. Ya, ada momen di mana Persib mulai agak longgar mereka dari sisi penjagaan, pengawalan. Fiskara punya ruang, Fiskara punya kesempatan tadi. Juga tadi ada syuting keras yang berhasil dimentahkan oleh Imade. Kemudian tendangan set piece tadi Fiskara juga dalam posisi kosong. Artinya mulai ada celah yang diperlihatkan oleh para pemain Persib Bandung dan mulai ada perlawanan yang dilakukan oleh Semen Padang. Dias, ini Persib Bandung menguasai bola. Ada Firman Utina, Atep pada Dedi, masih Dedi. Ada Firman, makan Konate, melebar dia ke kanan kepada Dias, masih Dias, kembali ke belakang Dias Angga pada Pujovic, ada Dedi, Irsyad, Fiskara, masih Fiskara, ke kanan kepada Hengki, Fiskara kembali, Irsyad, masih Irsyad, ke belakang kepada Yu Kyun Ko, melebar dia ke kiri kepada Ricky, dicuri oleh M. Ridwan, cepat sekali Ridwan, siapa yang akan diberikan? Ada Konate makan, masih Konate, siapa yang ke kiri dia? Ada Spaso, masih Spaso, dihadang dia oleh Saifullah, masih Spaso, syuting Spaso, mudah saja buat penjaga gawang Jandia Eka Putra. Sebuah percobaan yang sangat baik dari Spaso. Ya, dan berawal dari sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Yu Kyun Ko, kemudian berhasil diintercept oleh M. Ridwan. Pergerakan M. Ridwan cukup berbahaya dalam skema serangan balik. M. Ridwan, kemudian Konate, dan bola diberikan kepada Spaso. Sebuah tendangan keras yang dilakukan oleh Spaso. Tapi memang hanya sekedar memberikan ancaman dan belum membuat Persib menambah keunggulan. Bola dikuasai para pemain Semen Padang. Berusaha membangun serangan Semen Padang lewat Goran. Masih Goran. Langsung dia ke depan. Pelanggaran nampaknya dilakukan Pujovic terhadap Nur Iskandar. Sebuah protes keras dari Iskandar terhadap perlakuan yang dilakukan tadi oleh Pujovic. Cukup keras juga, Bung. Ya, cukup keras. Kemudian ini juga bagian dari Sewar karena Nur Iskandar adalah salah satu pemain yang cukup berbahaya, terutama dalam sebuah skema serangan balik yang dilakukan Semen Padang.
tendangan bebas. Sebuah perubahan yang sangat baik membuat pemain Indonesia kini tidak lagi berani untuk maju dari pagar hidupnya. Tidak seperti sebelum-sebelumnya selalu berani untuk maju. Tendangan bebas. Yu Kyun Ko langsung dia berhasil di blok tadi oleh Made Wirawan. Pelanggaran dilakukan Iskandar terhadap Vujovic. Tendangan bebas buat Persib Bandung. Masih unggul tetap Persib Bandung 1-0 lewat gol yang diciptakan tadi oleh Muhammad Ridwan. Firman Utina melebar dia. Ada Jufriyanto kembali kepada Firman. Dedi Kusnandar. Masih Dedi. Ini Persib Bandung menguasai bola ke tengah tadi. Dias. Ada Tony, masih Tony. Terlambat melihat pergerakan dari Atep. Pelanggaran dilakukan Spaso terhadap Goran. Padahal tadi Atep sudah membuka ruang, Bung. Iya, terlalu memaksakan untuk memberikan bola kepada Spaso dan berhasil diintercept tadi oleh Goran. Pemain yang baru musim ini direkrut oleh Semen Padang. Saifullah Maulana kembali kepada Goran. Ke belakang Goran kepada penjaga gawang Jandia. Kembali kepada Saifullah. Ricky Yu Kyun Ko melebar dia ke kanan. Bagus sekali Irsyad. Pelanggaran nampaknya dilakukan Irsyad. Berusaha mengejar bola tadi Atep, namun sayang bola terlalu deras sehingga keluar lapangan pertandingan. Goran tadi melakukan lemparan ke dalam. Kembali kepada Goran. Berusaha dibayangi oleh Konate Makan, sapu ke depan Goran. Jatuh di kaki para pemain Persib Bandung Jufriyanto. Ada Firman Utina kembali kepada Jufriyanto. Ada Dedi, masih Dedi, ke kiri Dedi kepada Tony. Bagus sekali. Ada Atep, masih Atep. Konate Makan kini, masih Konate Makan. Siapa yang diberikan Konate? Langsung dia ke depan. Masuknya kepada Dias Angga Putra, namun bolanya terlalu deras sehingga sulit untuk diraih oleh Dias Angga Putra. Ini Semen Padang berusaha membangun serangan lewat kaki Yu Kyun Ko. Melebar di ke kanan kepada Goran. Ada Hengki Ardiles langsung ke depan. Masuknya kepada Sucipto, masuknya Airlangga Sucipto. Nampaknya sudah berada dalam posisi offside. Konate Makan ke tengah kepada Firman. Masih Firman, playmaker Persib Bandung. Melewati garis tengah Firman, kembali kepada Konate. Pada Ridwan. Ada Dias yang naik ke atas. Kembali kepada Ridwan. Dibayangi para pemain Semen Padang Yu Kyun Ko. Nampaknya mengenai kaki dari M. Ridwan bola tadi. Yu Kyun Ko sehingga menghasilkan lempar ke dalam buat Semen Padang. Goran langsung ke depan Goran. Siapa yang akan diberikan? Persib Bandung tidak terlalu leluasa untuk ngobrak-abrik pertahanan Semen Padang, Bung Maruf. Iya, justru sekarang kalau kita lihat di 15 menit setelah tadi mereka unggul 1-0, permainan mereka sedikit menurun, koordinasi mereka juga tidak terlalu bagus. Ada pressure, ada tekanan yang dilakukan oleh Semen Padang dan itu cukup berpengaruh dari sisi permainan Persib Bandung. Atep, Spaso, pelanggaran dilakukan nampaknya terhadap Spaso.
Bagaimana kinerja performa Spaso hingga menit ke-44 ini, Bung? Iya, kalau di luar dia memberikan assist, tapi bagaimana positioning dia, kemudian ngototnya dia ketika kehilangan bola, dia berusaha untuk mengejar, kemudian dia juga bergerak cukup bagus. Ini menjadi salah satu kelebihan dari seorang Spaso di pertandingan kali ini. Tendangan bebas Persib Bandung. Nampaknya wasit memperingati para pemain Semen Padang untuk tidak berusaha melewati garis yang dibuatnya. Karena jika melewati tentu saja kartu kuning dari wasit. Masih Spaso. Langsung umpan terobosan pada Ridwan. Tidak berhasil kembali dikuasai oleh Spaso. Rizkara langsung ke depan. Ada Iskandar. Berusaha dia melewati Vujovic. Iskandar. Patah di kaki Firman. Ridwan berusaha meraih bola. Saifullah. Masih Saifullah. Dihadang dengan sangat keras oleh Dias Angga, namun nampaknya bukan sebuah pelanggaran. Oh, kartu kuning. Pelanggaran tadi, Bung, dilakukan oleh Dias, Bung? Iya, ada sebuah gangguan sepertinya. Memang kita belum melihat detail bagaimana proses, dan kita dilihat bola memang dalam posisi dari Saifullah, dan disinilah memang sebuah tungguan yang dilakukan oleh Dias Angga. Keras usaha dari seorang Saifullah. Saifullah Maulana mendapatkan perawatan dari tim medis Semen Padang karena dihadang tadi dengan keras oleh Dias Angga Putra, dan tendangan bebas saja buat Semen Padang. Yukin Ko tadi langsung ke kotak penalti, namun dihadang oleh Dedi. Konate makan menguasai bola, masih Konate. Masuk kepada Atep, lebih dekat dengan Hengki. Bukan sebuah pelanggaran meski terjatuh tadi Irsyad. Masih Atep. Dengan cepat Atep. Masih Atep. Siapa yang akan diberikan? Masih Atep. Ke kiri dia kepada Tony. Masih Tony. Langsung angkat kotak penalti. Berdua dengan Hengki. Dan wasit nampaknya sudah meniup peluit panjangnya tanda berakhirnya babak pertama pada partai pembuka QNB League 2015 antara Persib Bandung melawan Semen Padang. Dan pemirsa, skor 1-0 ini tetap buat Persib Bandung. Dan kami akan kembali ke studio tentunya setelah komersial break berikut ini. Elmen Gain Mass, efektif meningkatkan massa otot, disertai olahraga rutin. Trust me, it works. Agar Indonesia dapat menjadi negara maju, diperlukan pertumbuhan yang lebih pesat lagi, namun juga pada saat yang bersamaan, menyentuh dan memberikan manfaat bagi masyarakat golongan ekonomi lemah, yang pada umumnya adalah UMKM, petani, para nelayan, serta buruh dan pengangguran, serta beberapa kelompok profesi lainnya seperti guru dan lain-lain. Kita selama ini terfokus hanya pada pertumbuhan ekonomi makro dan kurang memperhatikan distribusi atas pertumbuhan tersebut. Kita semua tentunya ingin rakyat Indonesia memiliki kualitas hidup yang layak dan bermartabat. Partai Perindo untuk Indonesia Sejahtera.